disimpan dan nanti akan dibuang ke tempat sampah. Sudah aman kan pilihnya? Selanjutnya ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa? Happy. Ada yang bersarapan? Ada yang kurang happy? Kenapa kira-kira? Capek. Masih pagi udah capek ya? Ada lagi? Ada yang punya kendala tadi di jalan? Ada? Semuanya aman? Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita memperbaiki mood kita, perasaan kita. Jika perasaan kita baik, maka pelajaran yang akan kita tempuh hari ini, insya Allah akan masuk ke dalam pikiran kita. Karena perasaannya happy, perasaannya senang. Gitu ya. Selanjutnya ibu mau tanya, kita hari ini kan akan belajar tentang teks biografi, struktur. Pernah nggak kalian belajar struktur yang ada di teks sebelumnya? Misalkan kalian pernah belajar teks puisi di kelas 3 SMP? Ya. Pernah membaca teks cerpen? Nah, di setiap teks itu pasti ada strukturnya. Biografi juga begitu, pidato juga begitu. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks biografi, gitu ya. Kemudian saya akan menyampaikan pembelajaran atau kegiatan apa aja yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan mendalami, mempelajari lebih dalam apa itu struktur teks biografi. Kita akan melakukan 2 penugasan. Ada penugasan secara individu, ada juga penugasan secara berkelompok dan juga presentasi. Gitu ya. Nanti kita juga akan mengerjakan sebuah kuis untuk mengukur seberapa dalam kalian memahami struktur teks biografi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, ibu juga mau bertanya. Kalian punya nggak tokoh inspiratif yang kalian sukai? Tokoh favorit? Misalnya saya mengagumi Maudy Ayunda. Beliau adalah sosok yang cerdas, pantang menyerah, dan selalu menuntut ilmu. Nah, kira-kira kalian punya nggak tokoh biografi yang menjadi tokoh favorit kalian? Ada? Nggak punya? Ada dong, pasti ada dong. Yang suka basket, misalnya, kalian punya tokoh siapa sih yang kalian jadikan sebagai, oh, aku kayaknya harus kayak beliau, jadi beliau itu Bang Taufik ada? Oh. Bang Taufik, apa yang kamu contoh dari Bang Taufik? Semangatnya atau apanya? Semangat dan tanggung jawab. Oke, semangat dan tanggung jawab. Selalu sifat positif ya yang kita teladani ya. Terima kasih untuk pengetahuan atau untuk refleksi yang sudah kalian lakukan. Terima kasih sudah berbagi. Kemudian kita akan lanjut pada pembelajaran. Apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Kita akan mulai dengan menonton sebuah video. Nah, video biografi ini saya ambil dari lingkungan kalian. Akan menikmati video ini, kemudian jangan lupa dicatat poin-poin penting. Nanti akan saya tanyakan setelah beberapa video. Kita belajar mengenai latar belakang metode dakwah, peran dan pengaruh, kontribusi sosial dan budaya, serta peninggalan dan warisan. Oke, sudah. Tadi yang ditanyakan tes biografinya siapa? Beliau berasal dari mana? Berasal dari menetap di Madinah. Ada yang sudah pernah berziarah ke makam Sunan Derajat? Sudah. Tadi sudah kalian simak ya. Beliau adalah seorang pendakwah. Beliau adalah salah satu sunan dari 9 sunan yang ada. Kemudian beliau berdakwah dengan cara apa? Dengan
beliau sangat perhatian. Ada pertanyaan untuk tes biografi ini? Ada ya? Nah ini kita sampai pada intinya. Teks biografi, struktur teks biografi. Ada berapa struktur teks biografi? Yang pertama, orientasi. Yang ketiga, orientasi. Agar gampang diingat, kita cobain seperti ini. Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Ayo coba ulangi. Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Lagi. Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Tutup mata, ucapkan. Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Awalan. Oke, sudah ada yang punya pengetahuan awal. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa. Simpelnya, gampang-gampangannya orientasi adalah pengenalan tokoh. Apa aja yang ada di dalam orientasi? Yang pertama ada nama, kemudian kemudian nama, tanggal lahir, tempat tinggal, asal, ada lagi latar belakang, keluarga bisa, ada lagi. Sudah ada gambaran ya. Orientasi itu isinya adalah pengenalan tokoh. Apa-apa yang tentang tokoh. Bisa itu tanggal lahirnya, latar belakangnya, asal usulnya. Kemudian yang kedua ada peristiwa penting. Ada yang bisa membantu? Apa itu peristiwa penting? Oke, peristiwa yang dialami tokoh. Contohnya kalau dari video teks biografinya Sunan Derajat, kira-kira bagian peristiwa pentingnya di bagian mana? Contohnya? Ya betul. Ketika mengajarkan ajaran Islam, ketika berdakwah. Terus seperti peninggalan-peninggalannya, apa yang beliau lewati ketika berdakwah. Nah itu kan termasuk peristiwa yang beliau lewati. Yang ketiga ada apa? Reorientasi. Apa itu reorientasi? Oke. Reorientasi berisi kesimpulan dan hal-hal yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut. Misalnya yang tadi Sunan Derajat. Sunan Derajat itu apa yang dapat kita dari beliau? Apa beliau adalah sosok yang bijaksana dan memperdulikan masyarakat lain dalam berdakwah. Nah, tiga ini adalah struktur daripada teks biografi. Coba diulang lagi, tiga struktur teks biografi apa aja? Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Orientasi berisi peristiwa penting berisi reorientasi berisi Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Masya Allah. Setelah itu, ayo kita mencoba untuk menemukan. Ini ada penggalan dari sebuah teks biografi. Kira-kira ini bagian struktur yang mana? Coba dibaca dulu. Orientasi. Kenapa kok orientasi? Oke, betul. Ini termasuk pada penggalan orientasi karena berisi latar belakang dan pengenalan awal tokoh. Ada yang menjawab lain? Tidak ada. Semua menjawab orientasi. Di sini kita akan melakukan kegiatan think, pair, share. Think artinya berpikir,
Berpikir dalam arti berpikir sendiri. Pair artinya berpasangan dengan sebangku. Share artinya berbagi apa yang telah didiskusikan kepada kelompok lain. Gitu ya. Sebelumnya saya akan membagikan rangkaian terlebih dahulu. Silakan ya. Yang pertama tentunya di sini ada nama. Silakan ditulis nanti namanya siapa, pasangan kalian siapa, terus kelompok berapa. Nah, yang di bagian ting, silakan diperhatikan di bagian ting. Di sini ada barcode ya. Di sini ada barcode. Nanti kalian bisa scan. Di dalam barcode ini ada dua teks. Ada dua teks biografi yang saya ambil dari lingkungan kalian, yang asli dari Lamongan. Yaitu ada Kadek Suwoko dan juga Kiai Kami. Gitu. Nah, nanti pembagiannya gimana Bu? Pembagiannya di bagian sini, bagian kanan saya dan depan saya akan mengerjakan atau membaca teks yang pertama. Kemudian di bagian kiri saya dan di bagian belakang akan membaca teks yang nomor 2. Kita mulai ya, silakan di-scan dulu barcode-nya. Oke, ini kegiatan individu ya. Ini adalah kegiatan individu, dilarang mencontoh hasil kerja teman-temannya. Fokus dan percaya diri pada jawaban kalian. Waktu dimulai 10 menit mulai dari sekarang. Silakan dibaca dulu teksnya. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, bagian pair atau berpasangan. Coba dibaca perintahnya. Tandai atau checklist jawaban di atas yang sama dengan jawaban temanmu, lalu tuliskan jawaban temanmu yang berbeda. Silakan berpasangan dengan sebangkunya. Silakan diskusikan. Bagian tim tentunya kan setiap peserta didik punya pemikiran yang berbeda. Antaranya kamu dengan kamu pasti kan berbeda. Kamu menangkap ini, ternyata di sini tidak. Silakan didiskusikan. Kemudian tulis di bagian P. Ada nggak yang beda pikirannya? Beda ya? Yang mana yang beda? Yang ini. Konfliknya beda. Oh iya. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Konflik menurut kamu atau konflik menurut kamu? Ini didiskusikan. Kita akan berdiskusi, bertukar ide, bertukar pikiran dengan teman sebangkunya. Ada yang kira pesan itu? Ada yang beda nggak? Ada ya. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Apa nih? Sama nggak ini? Pikirannya sama ini? Yang mana? Ini. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah berdiskusi dengan teman sebangkunya, sekarang kita berdiskusi dalam kelompok yang lebih besar. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Oke ya, sudah ya, dibagi ya. Perhatikan ke depan semua. Kelompok 1, 2, 3, 4.
Tuliskan kesimpulan kalian, apa yang kalian dapatkan, diskusikan. Kemudian nanti share ini yang akan hasil diskusi yang telah kalian lakukan, yang nantinya akan kalian presentasikan kepada kelompok lain. Ada pertanyaan? Oke, silakan berdiskusi. Ingin bertanya, dari hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok 2, kira-kira apa yang dapat Anda teladani dari Kadek Joko? Oke. Terima kasih kelompok 4 atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa hal yang dapat diteladani dari teman Kadek Joko. Di antaranya yaitu beliau adalah salah satu program yang gigih dan berani. Kegigihan dan keberanian beliau ini dapat kita teladani sehingga kita dapat menjadi pribadi yang kuat dan tidak gampang putus asa. Beliau juga seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah puas dan jawabannya? Sudah. Berarti ini kelompok 2 Kadek Joko ya. Kelompok 4 next sama kayak Amin. Terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah. Sekian dari kami. Terima kasih sudah perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dere Galustari. Nama saya Nadine. Nama saya Aisyah Pulaima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bagian orientasi berada pada paragraf pertama dan kedua. Karena pada paragraf tersebut menjelaskan tentang pengenalan pokok mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, hingga latar belakang pokok. Terima kasih. Mungkin bisa ditanya dulu, ini sudah kurang atau gimana dari kelompok 1? Apakah untuk sampai Ada puas? tambahan? Apa ada tambahan dari kelompok 1? Dari kelompok lain, ada pertanyaan lagi? Baiklah, itu hasil presentasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi sudah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 menggunakan kadis Woko, tes geografi kadis Woko dan tes geografi DA. Saya mau tanya dari kelompok 3 dan 4, kalian sudah menggunakan presentasi dari kelompok 1 dan 2 kadis Woko. Kadis Woko adalah seorang pejuang yang gigih dan bertanggung jawab. Kira-kira apa yang dapat dipelajari dari kadis Woko? Yang keras, ayo. Ayo. Jadi, angkat tangan, ucapkan. Gimana tadi? Sudah benar tadi? Ayo. Mengatur. Oke, semangat untuk berjuang. Ada lagi? Menjadi seseorang yang gigih. Menjadi seseorang yang gigih dan bertanggung jawab. Oke, untuk diskusi kali ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Karena tujuan pembelajarannya sudah selesai, yaitu mempelajari struktur teks geografi, selanjutnya kita semua akan mengetes kemampuan kalian sampai mana pemahaman kalian dalam pembelajaran struktur teks geografi. Kita akan melakukannya dengan menggunakan kuis teratur. Doanya bisa disiapkan HP-nya. Nah, punya ada. Menggunakan nama depannya masing-masing. Siap semua? Siap? Siap semua? Gimana? Seru tidak? Lagi nggak? Di pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan hal-hal yang baru lagi. Masih ada banyak, ada gaul, ada wordball, ada banyak sekali, ada Padlet. Mungkin bisa diinfokan untuk lain. Pakai ini loh sama lo. Oke. Tadi berdasarkan tes yang sudah kita lewati ini, 90% dari kalian sudah paham dengan struktur tes geografi. Tepuk tangan dong untuk kita. Saya mau bertanya, ibu mau bertanya. Apa sih manfaat kita harus mempelajari struktur teks geografi? Apa kira-kira? Supaya kita mengenali tokoh pahlawannya. Ya, supaya kita dapat mengetahui tokoh pahlawannya. Boleh, apa lagi? Mempelajari pahlawannya. Ya, boleh apa lagi? Lebih mudah untuk meneladani tokoh. Boleh. Nah, itu adalah beberapa hal manfaat daripada kita mengetahui struktur teks geografi. Manfaat lain apa, Bu? Manfaat lain adalah ketika di akhir pembelajaran ini, di pertemuan selanjutnya, kalian akan menulis teks geografi. Nah, tentunya di situ akan bermanfaat. Kalian bisa menentukan strukturnya, ada orientasi, peristiwa penting. Itu kan harus ada dalam teks geografi. Ketika kalian menulis teks geografi besok, itu tentunya kalian sudah memahami 3 hal ini. Jadi kalian sudah mahir untuk menentukan bagian-bagian teks geografi. Kemudian pada akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya akan melakukan refleksi bersama. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Yang pertama adalah hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Main kabut. Boleh. Silakan diungkapkan perasaan kalian. Main kabut seru atau tidak? Seru banget. banget.
warahmatullahi wabarakatuh.